Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di sore hari ini kita bisa kembali kumpul di Kopi Joni. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum ta'alu aba'ana wa la yahtadun." Dan mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah serta mengikuti Rasul. Mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapatkan petunjuk. Al-Maidah 104. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita tentang keadaan orang-orang musyrik saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, marilah mengikuti Al-Quran serta mentauhidkan Allah dan berdoa hanya kepada Allah semata. Mereka orang-orang musyrik Arab menjawab, cukuplah bagi kami kepercayaan nenek moyang yang kami yakini. Maka Al-Quran membantah mereka dengan mengatakan bahwa nenek moyang mereka itu bodoh, tidak mengetahui sesuatu dan tidak mendapat petunjuk pada jalan yang benar. Mayoritas umat Islam kini terjebak dalam taklid buta, serampangan mengikut. Pernah satu kali pengarang mendengar seseorang sedang berceramah. Dia mengatakan, apakah nenek moyang kalian mengetahui bahwa Allah mempunyai tangan? Ia berdalih dengan kebodohan nenek moyangnya untuk mengingkari, padahal Al-Quran telah menegaskan hal tersebut sebagaimana firman-Nya tentang kisah penciptaan Adam. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apakah yang menghalangimu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Shad 75. Tetapi tidaklah berbahaya, yaitu taklid, ikut-ikutan orang kafir, pakaian penemu pembuatan pesawat terbang atau bentuk ilmu dan teknologi lainnya. Banyak sekali orang, jika engkau mengatakan kepadanya Allah berfirman, Rasul bersabda, maka mereka berucap, Syekh saya berkata seperti ini, guru saya berkata seperti itu. Apakah mereka tidak mendengar firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Al-Hujurat ayat 1. Maksudnya, janganlah kalian mendahulukan ucapan seseorang di atas firman Allah dan sabda Rasulnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, tidak lama lagi akan diturunkan kepada kalian bebatuan dari langit. Aku mengatakan kepada kalian Rasul bersabda, tapi kalian mengatakan Abu Bakar berkata dan Umar berkata. Seseorang pujangga pernah bersyair yang mengingkari orang-orang yang berdalil dengan ucapan para syekh, di mana mereka berkata,
Aku katakan kepadamu, Allah berfirman, Rasulnya bersabda, lalu kalian menjawab, saya telah berkata. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik kita akan jelaskan tentang apa itu taklid buta. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara definisi taklid seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, taklid adalah qabulul qawli bi ghairi dalilin. Jadi taklid buta itu artinya menerima ucapan tanpa dalil. Kalau seseorang kemudian mencerna ucapan orang, mengambil ucapan orang, menerima ucapan orang dengan penuh keyakinan padahal tidak ada dalilnya, maka orang ini sesungguhnya sedang taklid. Saya ulangi, kalau seseorang mengikuti ucapan orang lain dengan penuh keyakinan padahal orang lain yang diikutinya itu tidak memiliki dasar dan dalil, berarti dia sedang taklid karena menerima ucapan tanpa dalil. Dikatakan juga bahwa taklid adalah qabulu qaulin bila hujjatin, menerima ucapan tanpa hujah. Sama juga maknanya. Kemudian juga dikatakan taklid adalah ibaratun an ittiba'il insani ghairahu fima yaqulu aw yaf'al mu'taqidan lil haqiqati fihi min ghairi nadharin wa ta'ammulin fid dalil. Jadi taklid adalah sebuah ibarat di mana manusia mengikuti orang lain dari perkataan dan perbuatan dengan penuh keyakinan tanpa berpikir apakah orang yang diikuti ucapan dan perbuatannya itu memiliki dalil yang kuat. Intinya, ketika para ulama menjelaskan tentang istilah daripada apa itu taklid buta, semua hampir mirip definisinya, di mana seseorang mengikuti orang lain dan orang yang diikutinya tidak memiliki dasar baik dalam ucapan atau perbuatan yang dilakukannya. Maka orang yang mengikuti orang seperti itu disebut taklid. Bahasa kita ikut-ikutan ataupun taklid buta serampangan. Tetapi sebenarnya taklid sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan at-taklid madhmum, taklid yang tercela. Ada yang disebut dengan at-taklid al-mahmud, taklid yang terpuji. Kapan tercela dan kapan terpuji? Adapun taklid itu ketika dikatakan tercela ada tiga macam. Pertama, al-i'radu amma anzalallahu wa adamul iltifati ilaihi iktifaan bi taqlidil aba. Pertama, berpaling dari apa yang Allah turunkan dan tidak mau melihat kepadanya karena mencukupkan hanya mengikuti ajaran nenek moyang saja. Yang kedua, taqlidu ma la ya'lam al-muqallid annahu ahlun li an yu'khadu bi qawlihi. Yang kedua, taklid orang yang tidak tahu bahwa orang yang diikuti itu dia seorang ahli, padahal dia tidak tahu dari mana
ucapan orang itu atau perbuatan orang itu. Atau yang ketiga, at-taqlidu ba'da qiyamil hujjah. Taklid setelah didatangkan dalil-dalil kepada dia tentang orang yang diikutinya bahwa orang itu sesat, orang itu tidak layak diikuti, tetapi masih juga mengikutinya, maka disebut taklid buta. Maka di sini ada 3 macam yang disebut dengan taklid tercela. Saya ulangi, taklid karena berpaling dari apa yang Allah turunkan, malah berpegang kepada adat istiadat nenek moyang. Umpamanya Al-Quran mengatakan A, B, C gitu ya, tapi dia tolak karena apa yang dikatakan Quran itu tidak sesuai dengan adat istiadat nenek moyang mereka. Justru mereka berpegang kepada nenek moyang dibandingkan kepada Al-Quran. Dan itu banyak di masyarakat, terutama masyarakat yang kental dengan adat. Kalau kita ingkari adat mereka, bahwa adat mereka itu mengandung kesyirikan, mengandung bid'ah, mengandung maksiat, maka mereka tidak terima. Alasannya karena adat ini sudah terbiasa dilakukan nenek moyang mereka. Kemudian yang kedua, taklid orang yang tidak tahu bahwa orang yang diikuti itu seorang pakar, padahal sesungguhnya orang yang diikuti itu orang jahil, orang yang sebenarnya dia penipu diikuti. Dan itu banyak gitu ya. Seperti di zaman sekarang banyak kiai-kiai gadungan atau ustad-ustad gadungan atau ustad-ustad yang berkedok perdukunan. Di antara mereka ada pengikut, 1-2 mesti ada pengikut. Apalagi negeri kita ini, sesat-sesatnya orang sesat masih ada juga pengikutnya. Sampai orang yang ngaku nabi saja ada pengikutnya tuh. Lah ini orang yang mengikuti orang yang tidak jelas, apalagi dia pembawa kesesatan, maka orang ini sebenarnya mengikut secara taklid. Kemudian yang ketiga, taklid yang tercela adalah taklid setelah datang kepada dia peringatan. Jadi umpamanya ada orang yang fanatik terhadap tokoh tertentu, kemudian mengambil pendapat tokoh tertentu, padahal pendapatnya sebenarnya bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Kemudian kita datang, kita nasihati, sesungguhnya pendapat kau yang pegang dari fulan ini tidak benar karena menyelisih Quran dan Sunnah. Tapi dia tidak merekannya, justru tetap mengikuti pendapat guru dan syekhnya. Dan itu yang paling banyak di masyarakat. Umpamanya ada tradisi-tradisi bid'ah di masyarakat ini tentang soal kematian ataupun acara-acara Id dan yang semacamnya setiap tahunnya. Ketika kita jelaskan bahwa hal itu tidak pernah dilakukan Rasul, tidak pernah dilakukan para sahabat, bahkan tidak pernah dilakukan oleh para ulama, kemudian kita jelaskan, mereka pun menolak dan mengatakan tidak mungkin mereka salah, tidak mungkin mereka sesat. Lah ini disebut taklid namanya. Disebut taklid, padahal kita sudah menjelaskan keterangannya, dalil-dalilnya, tapi mereka tidak mau mendengar. Berarti mereka sedang terjerumus kepada taklid. Ini disebut taklid yang tercela. Adapun pembagian yang kedua, taklid yang terpuji, wa huwa taqlidul ammatil ulama alladzina hum ahlun lil futya inda nuzulin nazilati wa amalahum bifutyahum wa huwa taqlidun masyru'un mujma'un ala masyru'iyyatihi. Taklid yang terpuji adalah taklid
secara umum orang-orang yang mereka mengikuti para ulama yang memang ulama itu ahli dalam berfatwa, apalagi fatwa-fatwa yang bersifat kontemporer. Maka kalau seandainya kita mengikuti apa yang difatwakannya kemudian kita amalkan, maka taklid seperti ini disebut taklid masyru', taklid yang disyariatkan, taklid yang dibolehkan bahkan dipuji. Jadi taklid yang terpuji yang kedua ini adalah kita ini mengikuti fatwa ulama. Contoh umpamanya ini, ada perkara-perkara di zaman Nabi itu tidak pernah terjadi, baru terjadi hari ini, sehingga memerlukan hukum bersegera. Contoh umpamanya bayi tabung, semana hukumnya? Di zaman Nabi tidak ada. Akhirnya kemudian para ulama pun mereka berusaha berijtihad mengeluarkan fatwa tentang hukumnya. Atau di zaman Nabi SAW tidak terjadi sebuah peristiwa kecuali peristiwa itu baru terjadi hari ini. Macam mana kemudian hukumnya? Seperti umpamanya dalam dunia kesehatan. Di zaman Nabi SAW kan tidak ada operasi seperti yang kita lakukan hari ini, seperti masalah organ, penggantian organ dan begitu seterusnya dari badan orang lain. Di zaman Nabi tidak pernah terjadi. Kemudian di zaman sekarang kan ada yang seperti itu. Bagaimana hukumnya? Akhirnya dibahas oleh para ulama. Para ulama pun berijtihad, kemudian mengeluarkan hukum, entah hukumnya boleh atau hukumnya tidak boleh. Intinya bahwa ulama berijtihad, maka kita mengikuti ijtihadnya. Lah secara istilah kita ini taklid karena mengikuti ucapan dia. Tapi karena dia berfatwa dan dia ahli dalam berfatwa dengan ilmu yang ia miliki, maka taklid seperti ini terpuji. Karena kita tidak bisa memutuskan kecuali mereka para ulama yang memang sudah memiliki pengetahuan luas dalam agama, kemudian menyimpulkan sebuah kesimpulan tentang hukum yang terjadi dalam hukum kontemporer itu, yang tidak terjadi di zaman Nabi SAW. Lah ini taklid yang terpuji. Ini pembagian taklid. Kemudian sebab terjadinya taklid ini, apa sebabnya? Pertama, sebab taklid itu maksudnya taklid yang tercela ya, bukan taklid yang terpuji. Sebab terjadinya taklid yang tercela adalah tarbiyatul abna ala tabaiyati li ghairihi fi kulli syai'in wa adami musyarakatihim fi ibda'ir ra'yi aw istisyaratihim. Pendidikan anak di mana orang tua memang mendidik taklid kepada anak-anaknya dalam segala hal, sehingga akhirnya anak ini mengikuti cara dan gaya orang tua. Namanya orang tua ini sudah biasa melakukan ritual-ritual tertentu atau ibadah-ibadah yang sebenarnya bukan ibadah, tapi diada-adakan dalam agama. Nah, setiap dia melakukan itu melibatkan anak-anaknya dalam acara-acara tersebut, sehingga akhirnya di pikiran anaknya ini kemudian mengakar dan mengurat bahwa itu bagian daripada agama, sehingga ketika orang tuanya tiada, dilanjutkanlah tradisi itu oleh anaknya tanpa mengetahui apakah ada dalilnya atau tidak. Lah ini kan melahirkan taklid karena kesalahan pendidikan orang tua. Ini yang pertama. Yang kedua, fuqdanus thiqati bin nafsi. Tidak ada kepercayaan dalam diri, tidak teguh dalam memegang sebuah pendapat, akhirnya tergoyahkan, kemudian cenderung mengambil pendapat orang walaupun pendapat orang itu tidak ada hujahnya. Kemudian yang ketiga, al-jahlu, kejahilan.
biasanya umumnya orang taklid, apalagi sampai ke taklid buta, mengikuti orang tanpa dalil, itu kebanyakan karena mereka jahil. Kalau orang alim tidak mungkin taklid. Hanya orang jahilah yang taklid, mudah ditipu, mudah dikelabui. Kemudian yang keempat, al-ghulu fil askhas, melampaui batas di dalam mengikuti seseorang, atau dengan kata lain terlampau fanatik kepada figur tertentu. Saya hanya ikut ustadz ini, saya tidak mungkin mengikuti ustadz yang ini, yang ini, yang ini. Saya hanya mengikuti alim ini, yang lain lewat. Saya hanya mengikuti alim ini saja. Kenapa? Pokoknya saya ingin ikut ini saja. Nah, ini gulu dalam mengikuti seseorang, dan itu sebab terjadinya taklid. Dan ini yang banyak. Kemudian yang kelima, ittiba'ul hawa wasyubhat, mengikuti hawa nafsu dan mengikuti syubhat. Ini juga bagian daripada sebab terjadinya taklid. Kemudian yang keenam, ta'zimu ma kana alaihi abah, mengagungkan tradisi nenek moyang. Terlampau mengagungkan tradisi nenek moyang, bapak-bapak ataupun moyang-moyang, maka ini jelas sebab terjadinya taklid. Dan yang terakhir, taklid buta dan tidak mencari dalil. Apa kata orang diterima tanpa melihat apakah ini benar atau salah. Inilah 7 perkara kenapa kemudian terjadi taklid. Lalu kenapa taklid buta ini sangat tercela? Apa dampaknya? Pertama, tafarruq wal mailu an sabilillah. Taklid ini menjadikan seseorang berpaling dari jalan Allah, dari jalan yang lurus. Dengan adanya taklid itu akhirnya orang ini tidak berjalan pada jalannya. Kenapa demikian? Karena orang taklid ini mengikuti orang tanpa dalil, mengikuti orang yang ucapan orang itu tidak bisa dijadikan hujah. Ketika itu yang diikuti, maka secara otomatis dia memilih jalan kesesatan dibandingkan jalan hidayah. Maka bahaya taklid ini adalah memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Yang kedua, al-khidlan. Taklid ini mengakibatkan kehinaan dan menghilangkan kejayaan, seperti orang-orang yang bertaklid kepada orang-orang kafir. Yang dikatakan pengarang dalam kitab ini seperti taklid kepada orang-orang barat, orang-orang Yahudi dan Nasrani, entah dari segi penampilan, mode pakaian, cara berpenampilan, dan begitu seterusnya. Walaupun sebenarnya ada sisi-sisi positif, kita itu mengikuti mereka. Maksudnya boleh mengikuti orang-orang kafir, tetapi dalam rangka hal-hal yang membawa manfaat. Seperti orang kafir buat pesawat, kita buat. Orang kafir buat senjata, kita buat. Karena untuk perang kan gitu ya. Orang kafir mungkin ada membuat teknologi tertentu, kita mengikuti. Ini tidak ada masalah. Taklid yang seperti ini justru manfaat ya. Tapi maksudnya taklid yang dikehendaki pengarang ini, yang bisa membawa kehinaan dan menghilangkan kejayaan Islam ini, adalah taklid-taklid yang tidak ada manfaat. Seperti dalam mode-mode pakaian yang menyelisih syar'i. Pakaian buka-bukaan, nampak aurat diikuti. Kemudian mencoret-coret badan dengan tato-tato diikuti. Ataupun mungkin gaya-gaya kekinian yang merusak generasi anak muda Islam akhirnya diikuti. Mulai dari penampilan rambut, kuku sampai pakaian. Lah inilah taklid yang bisa menghinakan. Sebab kalau seandainya seseorang kemudian memilih mengikuti gaya mereka dan meninggalkan syariat Islam, secara otomatis maka dia telah meruntuhkan kejayaan Islam dan telah masuk dalam kekubangan kehinaan.
Itulah yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa kejayaan Islam itu ada dalam penyelisihan orang kafir. Kejayaan itu ada dalam penyelisihan orang kafir. Maknanya kehinaan itu ada pada tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Ini yang kedua. Yang ketiga, at-tala'ub bainal ittiba'i wal matbu'in. Sesungguhnya taklid ini adalah at-tala'ub, main-main. Baik orang yang diikuti atau orang yang mengikuti itu sedang main-main sebenarnya. Tidak ada keseriusan. Ini permainan saja. Apa yang dianggap serius coba? Orang yang diikuti, mereka diikuti tanpa hujah. Orang yang mengikuti, mereka taklid buta tanpa melihat apakah orang itu layak dijadikan hujah. Jadi sebenarnya dua-duanya sedang main-main. Orang yang mengikut dan yang diikuti sama-sama jahil. Jadi apa yang dianggap serius di sini? Bahkan kelak pada hari kiamat akan terjadi at-tabar wal khusran. Yang keempat, at-tabar wal khusran, di mana orang-orang yang diikuti akan berlepas diri. Ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina tabau. Ingatlah ketika orang yang diikuti melepaskan diri kepada orang yang mengikuti, karena mereka salah mencari ikutan. Itulah bahaya taklid. Kemudian yang kelima, al-adzabul muhin. Akan terjadi azab yang menghinakan kelak pada hari kiamat, seperti Allah mengatakan dalam surah Shad ayat 55. Kemudian juga yang keenam, at-takhasum pada hari kiamat. Dan yang ketujuh, at-taqlid yu'mi an idrakil haqa'iq. Dan ini bahaya. Orang taklid itu biasanya dibutakan untuk mengenal kebenaran. Mereka tidak mau berusaha untuk mencari dalil. Kalau apa yang dikatakan kiainya, gurunya, tuan gurunya, ya sudah, mereka enggak peduli. Mereka tidak mau mencari apakah perkataannya benar atau tidak, maka mereka tertutup akalnya untuk itu. Dan yang terakhir, al-muqallid yaqbalul kalam bi ghairi hujjah, sawa'un kana khairan aw syarran. Umumnya orang taklid tidak bisa menyaring perkataan. Apakah yang dikatakan gurunya hak atau batil, maka akan diterimanya saja. Dan ini bahaya. Ya, kita kan mencari kebenaran, bukan mencari kebatilan. Tapi muqallid ini dia tidak bisa membedakan mana hak, mana batil, mana baik, mana tidak. Pokoknya apa yang dikatakan gurunya, tokohnya, ditelan saja. Dan ini membahayakan. Sebab kalau seandainya fatwanya salah kemudian dia ikuti, dipastikan dia dijerumuskan ke neraka. Tapi kalau perkataannya benar, ya boleh jadi mungkin dibawa ke sorga. Tapi karena dia taklid tidak bisa membedakan, maka bagi dia sama saja, mau batil mau hak, disangkanya jalan ke sorga. Ini bahaya orang yang taklid yang seperti ini. Makanya di sini pengarang membuat bab tentang bahayanya taklid buta ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun perkataan para ulama tentang masalah taklid. Abdullah bin Mas'ud, Fudail bin Iyad rahimahullahu taala mengatakan, ittabi tariqal huda wala yadur qillatus salikin wa iyyaka wa turuqal dalalati wala taghtar bi kathratil halikin. Ikutilah jalan petunjuk dan jangan memadaratkan kamu karena sedikit orang-orang yang melaluinya. Hati-hati kalian dari jalan kesesatan dan jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa karenanya. Kata Fudail bin Iyad, perkataan yang bagus sekali, ikutilah jalan petunjuk walaupun mungkin pengikutnya tak banyak. Karena kebenaran itu bukan identik dengan banyaknya pengikut atau tidak. Buktinya Nabi SAW pernah melihat dalam mimpinya ada seorang Nabi yang pengikutnya 1, 2, 3, bahkan ada seorang Nabi tanpa pengikut. Apakah kita katakan Nabi ini gagal di dalam mendakwahkan? Kita katakan mustahil seorang Nabi gagal dalam berdakwah.
Karena definisi berhasil atau gagal dalam berdakwah itu bukan banyak dan tidaknya pengikut, tetapi sudahkah disampaikan kebenaran atau tidak. Orang yang dalam berdakwah sudah menyampaikan kebenaran walaupun tidak ada pengikutnya, maka dia sudah sukses dalam berdakwah. Kenapa? Karena sudah menyampaikan kebenaran. Soal orang itu mengikut atau tidak itu urusan taufik dari Allah. Karena hidayah manusia bukan di tangan kita. Tapi seseorang itu menjadi gagal dalam berdakwah ketika dia tidak berani menyampaikan kebenaran. Dia tutup-tutupi kebenaran itu, maka dia telah gagal dalam berdakwah. Makanya di sini kata Fudail ibn Iyad mengatakan, jangan ikutilah jalan petunjuk walaupun yang mengikutinya sedikit. Tetapi hati-hati dari jalan kesesatan walaupun yang mengikutinya banyak. Karena hujah di masyarakat itu kebanyakan bukan kekuatan itu berdasarkan dalil, tapi kekuatan itu berdasarkan pengikut. Sehingga ada istilah mereka, tidak mungkin sesat, toh pengikutnya juga banyak. Enggak mungkin lah kalau memang sesat, kenapa banyak yang mengikuti? Atau kemudian dibalik istilahnya, kalau memang dia benar, kenapa pengikutnya sedikit? Lah kalimat ini bukan barometer menentukan hak dan batil, tidak. Tapi yang menentukan hak batil itu adalah kebenaran yang disampaikan. Mir rabbik, kebenaran itu datang dari Rabbmu, bukan datang dari banyaknya manusia. Justru Al-Quran banyak mencela soal banyaknya manusia. Seperti Allah mengatakan, walakinna aktsarahum la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak tahu. Tidak bersyukur. Itu Quran mengatakan seperti itu. Dan Al-Quran juga memuji sedikit, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali orang-orang yang bersyukur. Tetapi para ulama mengatakan bukan berarti ketika Allah mencela banyak dalam Quran dan memuji sedikit barometer kebenaran itu kalau sedikit pengikut, kalau banyak pengikut tidak benar, bukan. Ya. Bukan masalah itu. Kembali kepada awal bahwa kebenaran itu hanyalah datang dari Allah. Mau sedikit pengikutnya, mau banyak pengikutnya, maka kebenaran itu tetap datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari jumlah para pengikut. Ini ucapan Fudail bin Iyad mengisyaratkan tentang apa? Tentang bahaya taklid. Jangan asal ikut-ikutan hanya karena banyak pengikutnya, gitu. Dan jangan pula mencela seseorang hanya karena sedikit pengikutnya. Karena orang-orang yang disebut ghuraba, asing di akhir zaman, adalah mereka sedikit, kata Nabi. Kemudian perkataan selain dari Fudail ibn Iyad, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan, i'lam anna man arafal haq birrijali har fi matahati dhalalati fa'rifil haq ta'rif ahlahu in kunta salika tariqal haq. Dikatakan bahwa kenalilah kebenaran, fa'rifil haq, kenalilah kebenaran, ta'rif ahlahu, maka engkau akan mengenal siapa yang memegang kebenaran itu. Wa in kunta salikan tariqal haq, walaupun engkau berada di jalan yang benar, tetap kenali kebenaran. Lihat bagaimana kata Imam Ghazali, kenali seseorang itu kebenarannya. Lihat ucapannya, apakah sesuai dengan Quran, ataukah sesuai dengan hadis Nabi SAW, ataukah sesuai dengan para ulama. Lihat, karena itulah barometer kebenaran. Kenali orang itu kebenarannya, dari mana dia belajar, siapa gurunya. Sebab kalau itu sudah diteliti, maka engkau pasti akan mengenali kebenaran yang hakiki. Tapi kalau seandainya kita hanya sekedar berguru saja, umpamanya zaman sekarang ini seseorang berselancar di dunia maya, kemudian membaca artikel-artikel agama tanpa diteliti siapa penulisnya, apakah hadis-hadis yang dicantumkannya sahih atau maudhu, apakah amalan-amalan yang dianjurkan dalam tulisannya itu sahih berdasarkan Quran dan Sunnah, ataukah bersandar kepada hadis-hadis yang lemah.
Dilihat itu siapa penulisnya. Jangan asal nampak bahasa Arab, nampak seolah-olah hadis Nabi langsung diikut, di copy paste, disebar dan diamalkan. Dan ini yang banyak di masyarakat. Akhirnya tertipu dengan tulisan-tulisan tanpa sadar, tulisan itu tanpa berdalil, kemudian kita mengikutinya. Itu yang disebutkan Imam Ghazali rahimahullahu taala, kenalilah seseorang itu kebenarannya, nanti engkau akan menemukan apa itu kebenaran. Ma'asyiral muslimin, perkataan ulama yang lainnya seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la yuwatti annal mar'u nafsahu ala annahu in kafara man fil ardi jami'an lam yakfur wa la yakunanna ahadun imma'atun qila wa mal imma'atun qala alladhi yaqulu ana ma'an nas innahu la uswata fi syarr. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, janganlah kalian mengatakan kalimat imma'ah. Kemudian dikatakan, wahai Abdullah bin Mas'ud, apa kalimat imma'ah ini? Maka dia mengatakan imma'ah artinya ana ma'an nas, saya ma'an nas, bersama manusia. Innahu la uswata fi syarr, sesungguhnya tidak ada suri toladan dalam keburukan. Dari sini ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mencela tentang taklid. Dengan orang mengatakan saya bersama fulan, saya bersama pendapatnya Kiai fulan, Ustadz fulan, Tuan Guru fulan, dan begitu seterusnya. Terserah kata orang, pokoknya saya ikut dia. Padahal kata Abdullah bin Mas'ud, tidak ada uswah dalam keburukan. Uswah itu dalam kebaikan. Orang ini tidak memahami agama, ataupun boleh jadi mungkin mendakwahkan dakwah sesat. Kok kalian masih mengikutinya? Ingat, tidak ada uswah dalam keburukan. Uswah itu dalam kebaikan. Kalau memang dia tidak benar, tinggalkan, cari tempat, cari sandaran orang, cari tokoh yang lain. Kenapa mesti berpegang kepada si A dan tidak mau kepada si B? Padahal sudah jelas si A ini sesat umpamanya. Nah, ini juga beliau mencela tentang bahaya taklid. Adapun dalam Al-Quran dan Sunnah sudah jelas, diantaranya di sini pengarang mengatakan, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasuli qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana walau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui apa-apa dan tidak berpetunjuk? Di sini kata pengarang, ayat ini surah Al-Maidah 104 ini adalah ayat yang mengkondisikan kondisi orang-orang musyrik Arab di zaman Nabi. Saat Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kemudian dibekali dengan Al-Quran, kemudian diperintahkan untuk mendakwahkan tauhid dengan cara meninggalkan sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah, tidak boleh bernadar kecuali kepada Allah, tidak boleh istighatsah, isti'anah, menyembelih dan yang semacamnya kecuali kepada Allah. Mulailah Rasul berdakwah kepada orang-orang musyrik Arab bahwa apa yang kalian lakukan salah. Sesembahan yang kalian sembah, Lata, Uzza, Manat, Qubal, Saif, Nailah dan sembahan yang lain itu tidak betul, itu kebatilan. Dan ajaran nenek moyang kalian itu tidak benar, karena ajaran nenek moyang kalian itu di atas kesyirikan. Tapi apa jawaban mereka? Seperti yang dikatakan Al-Quran di sini. Apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah kepada apa yang Allah turunkan dan kepada apa yang dibawa Rasul, mereka mengatakan, oh tidak, cukup kami berpegang kepada agama nenek moyang kami saja. Ini yang terjadi di masyarakat. Bahkan pernah seseorang bercerita, dia pulang kampung,
Setelah dia hijrah di kota Batam, dia pulang kampung. Akhirnya dia menegur salah satu bibinya ketika melakukan wudunya salah. Ya. Jadi dibenarkan bahwa wudunya itu seperti ini yang diajarkan Nabi SAW. Apa kata dia? Sejak dulu bapak-bapak kita ya wudunya seperti ini. Lah ini kan taklid namanya. Kenapa dia berpegang teguh dengan tradisi? Apa salahnya kemudian mendengar nasihat yang baru, boleh jadi yang baru ini benar. Karena berdasarkan dalil, karena kebanyakan di masyarakat ini terkadang ada beberapa ibadah yang dilakukan, tapi sebenarnya tidak ada dalilnya. Hanya tradisi dan kebiasaan saja. Ketika ditegur dikatakan ini sudah tradisi nenek moyang. Contoh pamannya kalau di kota-kota mungkin sudah tidak ada, tapi di desa-desa seperti orang hamil yang sudah 7 bulan, ya kan? Mereka ada tradisi itu. Tradisi dimandikan dengan berbagai macam bunga. Apa istilahnya itu? Biar mungkin itulah. Kalau dulu zaman saya masih kecil di Jawa Barat itu masih ada atau tidak? Itu biasanya dimandikan di hadapan umum tuh. Ya memang gimana ya? Buka aurat juga gitu ya. Kadang hanya pakai jari saja, kemudian dimandikan bunga, kemudian suruh nginjak telur, kan sayang telur harusnya digoreng diinjak. Ya. Kemudian nanti bawa semacam kendi isinya uang, isinya beras, kemudian dilempar. Nanti itu rebutan uang. Nanti pulang itu dia harus duduk. Di situ ada janur kuning, macam-macam lah. Itu semua ada falsafatnya. Wallahu alam, saya tidak paham. Ya. Tapi sebenarnya setelah saya tanya-tanya itu tidak ada. Dalam Islam tidak ada, itu tradisi Hindu. Itu tradisi orang-orang Hindu yang dulu. Karena mau tidak mau kita tahu Islam yang masuk ke Indonesia ini kan belakangan. Bagaimanapun ajaran yang masuk ke Islam itu ya kita tidak meragukan bahwa Hindu Buddha itu lebih dahulu masuk ke Indonesia. Baru Islam itu belakangan kan begitu. Sehingga ketika kemudian agama mereka lebih dulu menguasai, kemudian datang hidayah, ada sebagian orang yang mungkin belum menguasai hidayah sepenuhnya, akhirnya mencampurkan antara ajaran mereka dengan ajaran Islam, sehingga banyak tradisi mereka masih melekat dalam Islam. Dan kalau kita kemudian jelaskan kepada mereka, ada sebagian kaum muslimin yang marah dan mengatakan ini tradisi, apa-apaan kalian larang. Seperti namanya tradisi petik laut yang ada di sekitar pantai selatan. Kalau yang mengerjakannya orang yang beragama Hindu, ya lakum dinukum waliyadin lah, kita tidak urus mereka. Tapi yang mengerjakan orang yang berpeci, KTP-nya Muslim, mereka juga yang nyembelih binatang, kemudian melemparkan kepala kerbau ke tengah lautan, kemudian habis itu ada doa-doa tertentu. Ini kesyirikan gitu ya. Apalagi yakin dengan cerita-cerita rakyat, Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Ngetan, Ngulon atau apa istilahnya. Ini kan sesuatu yang gak jelas. Kalau sekali lagi, kalau yang melakukannya non-muslim, kita tidak mungkin bicara. Silahkan lakum dinukum waliyadin. Saya punya keyakinan, Anda punya keyakinan, kita tidak mungkin memaksa la ikraha fiddin. Tapi kalau yang melakukan orang Islam, kita sesama orang Islam, ya kita jelaskan ini bukan bagian daripada Islam. Tapi kalau seandainya kita beritahu mereka bahwa ini bukan bagian daripada Islam, ini kesyirikan, meyakini ada penguasa di pantai laut selatan, seolah-olah ada Allah bersyirikat dengan ratu laut selatan dan begitu seterusnya. Ini kan kalau kita jelaskan detail, sebagian orang awam enggak terima. Alasannya ini sudah tradisi tiap tahun. Sudah tradisi tiap tahun dan begitu seterusnya. Atau sekarang ini kan di akhir Dzulhijjah mau masuk bulan Muharram. Ada sebagian orang meyakini Muharram ini bulan keramat. Orang-orang dulu biasanya kalau bulan Muharram itu mereka merendam keris. Ya, keris-keris pusan menghilangkan sial, supaya jangan terkena sial bulan Muharram, terutama di tanggal 10 yang disebut dengan Syura itu. Maka mereka akan melakukan ritual tertentu, terutama orang-orang tua di desa. Kalau kita jelaskan ini sebuah khurafat umpamanya kan,
Mereka enggak terima dan mengatakan ini sudah tradisi budaya tahun temurun dan seperti itu. Lah ini disebut dengan taklid buta. Lah ini bahaya. Orang kalau sudah terjerumus kepada taklid buta maka selamanya tidak akan mengenal kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang disampaikan. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan.